Yang kesembilan, masuknya waktu untuk orang yang punya hadas yang berkelanjutan. Yang 10 terakhir yaitu beruntun. Jadi runtun antara anggota yang dibasuh itu bagi orang yang berhadas yang berkelanjutan juga. Jadi itu beberapa syarat-syarat berkaitan dengan mandi dan wudu. Kan kalau kita syarat-syarat orang yang mau wudu dan mandi itu sudah kita ketahui pasti Islam biasanya. Sederhana aja. Mau mandi sudah pasti. Balik. Ya, kalau nggak balik kan ya amalan-amalan biasa aja. Kalau orang balik ini emang kewajiban. Apalagi ntar kalau dia wudunya untuk sholatnya, kalau anak-anak masih pendidikan. Rasulullah mengingatkan kita, anak umur 7 tahun itu harus sudah dididik untuk sholat. Kalau udah diajarin sholat berarti ajarin wudu juga, kemudian diajarin bagaimana cara mandi. Paling nggak mandi saat dia akan sholat Jumat. Karena baliknya masih lama, namanya 7 tahun. 9 tahun kalau dia belum sholat juga harus digebuk. Ya gebuknya bukan gebuknya yang sakit. Masukin tong. Nah itu. Nanti kalau udah sana ya udah konsekuensinya. Tapi yang disebut di dalam hadis 7 sama umur 9. Jangan kasih handphone. Baik, kita lanjut. Faslun fi bayanil ahdas. Adapun ini pasal yang menjelaskan tentang penjelasan tentang hadas. Ini hadas. Tadi kita singgung sekilas tentang hadas. Nawaqidul wudu arba'atu asya. Perkara yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Ai ahadu hadhil asya, atau yang menyebabkan batalnya wudu itu karena salah satu hal berikut. Al-awwal, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilain, keluarnya sesuatu dari salah satu jalan tempat keluar yang 2. Jadi tempat keluar ini ada 2, Pak. Ada yang tempat keluarnya banyak kan? Terutama untuk najisnya. Keluar dari sini najis nggak? Hah? Enggak. Yang keluar dan itu najis biasanya ada 2. Ya. Kubur itu depan, duburin belakang. Kalau kita kan dubur udah mafhum, ya mantap gitu. Kita bahasa Arab itu bahasanya dubur. Dubur itu belakang, kubur itu depan. Maka bahasa Arab itu bahasanya halus. Mau nyebut kemakmuran lalu disebut kubur aja, Pak. Bahasa fikihnya kuburin wa duburin. Jadi lewat depan ataupun jadi 2 jalur, depan atau belakang. Ada bayanun lisabilain. Nah, berikut ini penjelasan tentang 2 jalan itu. Au min ayyi thuqbin kana, atau maksudnya dari lubang mana saja. Idza kana ahaduma munsaddan insidadan khalqiyyan, jika adalah salah satu daripada 2 jalan tadi tersumbat karena apa? Penyumbatan yang alami. Jadi penyumbatan itu ada yang alami, Pak. Dari kecil lahir, ya, pokoknya bawaan. Dari lahir itu udah begitu, tersumbat depannya misalnya. Wa kana al-khariju min adh-dhubbati munasiban lil mumsati, dan adalah yang keluar dari lubang, ya, yang bersesuaian lil mumsati pada lubang yang tersumbat. Kain sadda al-qubulu fa kharaja minha baul. Seperti contohnya tersumbatnya bagian depan, berarti baik itu kan lubang kemih, Pak, ya, untuk keluar
air kencing. Ya, keluarnya bukan kencing aja itu, bisa air kencing, bisa mani, bisa mazi, bisa wadi. Fakhraja minha baulun, keluar dari bagian depan ini air kencing. Awid dubur, atau dari bagian belakang, yang itu yang tertutup. Fakhraja minha ghaibun, dan keluar dari bagian belakang itu tai atau kotoran. Wa kadza idza kana ghairu munasibin. Kalau tadi kan kesesuaian, Pak. Kalau dari depan keluarnya kencing. Kalau dari belakang keluarnya kan gitu ya. Itu munasib, sesuai tempat keluarnya. Wa kadza idza kana ghairu munasib, dan berikutnya ini jika adalah ya keadaannya itu tidak sesuai, ghairu munasib, liwahidin minhuma kadami, baik untuk salah satu daripada keduanya keluarnya itu tidak umum, tidak sesuai kadamin. Contohnya seperti keluarnya wa amma in kana munasiban lil munfatihi faqat fala taqdu. Dan ada pun atau jika yang keluar adalah keadaannya itu sesuai untuk yang terbuka, ya, fala taqdu, maka tidak membatalkan. Wa amma in kana ahaduma munsaddan insidadan 'aridan, adapun jika keadaannya salah satu di antara kedua tempat sabilain tadi, jalan keluar itu tersumbat insidadan 'aridan, ya, itu tersumbatnya secara apa? Tidak alami berarti. Jadi dibuat atau seperti apa gitu ya. Pokoknya yang tidak alami. Fala budda an takuna thubbatu qaribatan minal ma'idah. Maka hendaklah wajib untuk adanya lubang tersebut dekat dari perut besar. Ya. Ini harus dekat, Pak. Maka yang keluar dari situ pasti akan menjadi membatalkan. Fa in kana fi rijlihi aw nahwiha, kalau dia posisinya jauh di kaki misalnya. Ini ulama fikih contoh ini jauh banget, Pak. Jadi kan kalau yang umum itu kubul dan dubur itu dekat dari perut besar. Sekarang ada yang dibuat jauh dari makanya dicontohkan seperti di dekat kaki, au nahwiya, atau sejenisnya yang jauh, maksudnya dekat betis, dekat mana gitu ya. Lam yakut, maka belum membatalkan. Al khariju minha rihun, kalau keluar daripadanya itu seperti angin. Kan kalau orang keluar angin, kan biasanya apa kan? Kentut itu kan membatalkan. Tapi kalau dia posisinya jauh, maka dia tidak membatalkan. Terus sampai seperti itu ulama berpendapat. Tapi kalau posisinya dekat al-ma'idah, dekat perut besar, lubangnya misalnya, maka dia membatalkan. Ada badalun min qawlihi al-kharij. Ini adalah pengganti daripada ucapannya pengarang al-kharij, itu yang keluar. Jadi rihun itu pengganti daripada al-kharij. Ai sababul kharaj dari rihu min al-quburi aw min duburi. Itu sama saja jika yang keluar itu ya apa tadi, angin ya, baik dari depan ataupun dari belakang. Saya nggak tahu orang ada yang keluar angin dari depan ya? Ada? Nggak tahu kalau ibu-ibu keluar dari depan mungkin ya. Kalau bapak-bapak ada nggak keluar dari
Wallahu a'lam bishawab. Ada pasti dia. Ustaz, azan kan? Cuma ada enak tadi masuk ya. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر أشهد أن لا إله إلا Pemerintah bukan. الله Tapi bayar cuma. أشهد أن لا إله إلا Agustus ini udah mulai sekolah. Tiap hari kan. Online, hanya online, udah bilang online. أشهد أن محمدا رسول الله Tinggal ngaji tetap ngaji. Kan gitu. أشهد أن Harus dibagi gitu. محمدا رسول Bicara ilmu dunia. Kalau begini ini kan kemarin tambah. Karena penyebab. حي على الصلاة Kalau ilmu dunia حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Jadi itu beberapa yang kita bahas berkaitan dengan syarat-syarat bersuci, baik wudhu maupun mandi. 10 perkara yang sudah kita bahas. Ada beberapa yang baru pasti yang kita ketahui, yang biasanya umum saja syarat-syarat itu. Di sini ada seperti ulul waktu, yaitu perkara-perkara kekhususan. Kemudian al-mu'alaf. Kalau mengetahui kewajiban itu fardunya mandi dan wudu itu pasti itu harus kita tahu. Karena kalau nggak tahu kita susah menentukan niatnya. Padahal itu mandi wajib, tapi niatnya mandi sunnah, maka tidak sempurna mandi kita. Nah, ini kan sekarang banyak kajian-kajian di medsos itu. Niat itu nggak penting. Pokoknya kalau kita mau dalam hati ya udah, berarti itu sudah menjadi niat. Kalau dia niatnya tadi waktu nyari air, pas mandi dia nggak niat gimana? Itu disebut dalam bahasa fikih hamun, cita-cita. Sedangkan niat muktalinan bifir berbarengan dengan perbuatan. Gitu. Kita sholat, emang dari rumah mau sholat. Terus kita di sini datang saat masuk masjid, niat kita apa? Sholat tahiyatul masjid. apa? Wajib. Wajib, fardu, misalnya zuhur, gitu kan? Ya, itu. Maka itu yang membedakan. Niat, fungsinya niat. Semua sih tepatnya di dalam hati. Masalah mau arba rakaat mau apa
ada yang mencukupkan niat itu. Ya, misalnya sholat zuhur 4 rakaat wajib karena Allah Ta'ala. Ada yang seperti itu saja. Ada yang sholat zuhur wajib karena Allah Ta'ala. Jadi, tapi kalau dia lengkap niatnya, aku niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat wajib karena Allah Ta'ala, itu lebih baik. Tapi kan niat ini kadang-kadang nggak sampai Pak. Kalau panjang juga, namanya di sini. Terus berbarengan dengan takbiratul ihram. Maka paling yang terbesit itu kalimat-kalimat yang utama. Sholat zuhur 4 rakaat wajib karena Allah. paling itu. Baik, demikian. Kalau itu Ustaz di luar niat, luar takbiratul ihram, artinya adalah seusul Oh iya. Kalau itu kan hanya memandu saja. Biasanya orang niat itu usul bi al-ma'rufat di istiqamah itu fardhu billahi ta'ala. Allah. Nah, di sini baru kita menempatkan niat yang sebenarnya. Kalau tadi hanya memandu, biar hati ini terpandu. Niatnya itu yang utama saat Allah Akbar. Maka rukun yang pertama dalam sholat adalah takbiratul ihram. Niat itu tempatnya saat takbiratul ihram. Gitu ya. Ya kayak kemarin kita bahas mandi. Kita mandi aja. Lupa niat. Terus niatnya pas udah mau selesai, dia ulang lagi. Niat terus basuhkan semua badan. Itu aja. Itu khusus untuk mandi. Tapi kalau lagi wudhu, niatnya tahu-taunya pas lagi membasuh tangan. Ini baru ingat niat saat membasuh tangan. Ulangin Pak. Ulangin. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu. Nah, saat membasuh muka, tempatkan niat di dalam hati. Aku niat wudu wajib karena Allah. Kan cukup itu sebenarnya. Aku niat wudu wajib karena yang ini wajib itu Pak. Mau istibahati sholati atau lirofil hadasil asgori itu terserah. Jadi tempatnya itu di sini. Bagaimana kalau sunnah-sunnahnya? Wudu kan sunnahnya banyak. Misalnya baca bismillah. Ini ada air, baca bismillah, cuci tangan. Kan ada tuh cuci tangan dulu. Itu niatkan di situ kita melakukan sunnah wudu. Aku niat sunnah wudu karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat dua Pak. Pertama baca bismillah, kedua membasuh tangan, membersihkan. Itu umum itu. Maka orang yang baru bangun tidur nggak boleh langsung basuh muka. Itu dalam hadisnya disuruh mencuci tangan terlebih dahulu, karena nggak tahu nih tangan masuknya kemana. Takut ada kumannya. Itu dalam hadis gitu. Ini akhirnya dia nggak tahu dari mana dia masuk dan keluar. Nah itu berkaitan penempatannya. Nanti kita bahas lebih lanjut.